ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, shalom.
kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bersuka cita buat hari ini yang Tuhan berikan bagi kita, amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dalam tak berdaya Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang terbelenggu Engkau bebaskan. Kami yang terikat Engkau lepaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri kami hatimu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Percaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Yang percaya katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Ayo bersyukur Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Tak percaya Kau kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, kalahkan maut. Dalam Dia aku. Yang percaya katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Ada di saat semua obat tidak bisa menolong kita. Dokter yang terbaik pun tidak bisa menolong kita. Tidak menjamin kehidupan kita. Bahkan keluarga yang terdekat pun tidak bisa menolong kita. Tapi ada satu nama. Nama yang ajaib. Nama yang sanggup menyembuhkan. Nama yang sanggup melepaskan. Nama Yesus. Oh. Sama-sama. Dalam nama Yesus kutuk jadi berhak. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni.
pulih. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pemulihan. Nama yang berkuasa, satu nama yang ajaib di dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan sama-sama. Dalam tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahtamu. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan sama-sama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Ada satu nama yang ajaib. Nama siapa? Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Yeah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat, Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Hanya nama Yesus.
Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari semua Tuhan saya. Nama Yesus, katakan. Nama Yesus, oh, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama sekali lagi nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala nama Yesus, nama Yesus di atas segala nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Namamu Yesus, hanya namamu. Silakan duduk. Amin. Thank you Jesus. Saat tiada jalan, hanya namamu Yesus yang beri kami jalan keluar. Terima kasih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya sama-sama, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Berikan sorak saya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, amin. Jadi kami Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa pergumulan kami Tuhan. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, oh,
Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, 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 berikan ku kepastian. Oh, hanya namamu Yesus, hanya namamu Tuhan, nama yang ajaib, nama yang mulia. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu di dalam Mari jemaat Tuhan, mungkin kau datang dengan segala pergumulan. Bahkan saat ini kau sudah menghadapi lembah kekelaman. Mari datang dengan hati bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu. Itu nama yang indah. Nama yang memberi kami kekuatan. Terima kasih. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari jemaat Tuhan saja katakan, nama-Mu yang indah Tuhan, nama yang memberi kami kekuatan, nama yang memberi kami kesembuhan.
percaya, katakan itu nama. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersuara katakan, amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu semuanya, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Iya, ada satu nilai yang dibangun di gereja kita yaitu family time. Untuk itu kita bisa ketemu dengan orang-orang yang baru yang belum kita kenal atau yang sudah kita kenal. Kalau yang belum kita kenal tanyakan dulu namanya siapa, tinggal di mana, makanan kesukaannya apa. Kalau yang sudah kenal tanyakan rumah makan favorit kita apa. Terima kasih buat antusiasnya. Boleh silakan duduk kembali. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal, ibadah yang pertama. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga di GB Gilgal. Selamat datang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GB Gilgal, ada hamba-hamba Tuhan di depan yang bisa datang, mungkin ada yang mau didoakan atau tanya tentang visi misi gereja kita, bisa ketemu dengan kami. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Hari Kamis nanti tanggal 29 Mei ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan ibadah akan dilaksanakan hanya satu kali ibadah pada pukul 9 pagi. Sekali lagi kita hanya ada satu kali ibadah pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa, jangan datang jam 11. Jam 11 kita nggak ada semua di sini ya. Dan pengumuman berikutnya adalah kita ada seminar Financial Breakthrough untuk tanggal 31 Mei yang nanti akan dibawakan oleh Coach Haryanto. Kita akan saksikan dulu video yang ada. Bisa accept, orang-orang yang bisa adjust. Dari situlah baru kita bisa bicara achieve target. Ya, seminar ini dibuka untuk umum Bapak Ibu, jadi bisa ngajak teman, saudara, kerabat, siapapun yang akan kita ajak untuk bisa ngikutin seminar ini. Ada stand yang kita buka di depan, tapi juga ada barcode kalau mau secara online mendaftarnya. Dan
persembahan dan perpuluhan, ada kantong-kantong yang disediakan di kiri kanan Bapak Ibu, itu adalah untuk persembahan. Bisa juga dengan kris atau QRIS yang sudah ada di 2 tempat di sana. Dan biarlah kita bisa memberi yang terbaik kepada Yesus Tuhan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang pembicara yang luar biasa. Saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan yang ada. Dan Pastor Hengki Harjanto dari GBI Grow. Wow, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita doa dulu ya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kalau nama yang indah itu boleh ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran Tuhan ada segalanya buat kami. Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Wow, luar biasa. Saya tuh baru nyadar loh. Ini tanggal cantik loh ya. Betul ya? Pasti banyak nih yang nikahan, ya ada mungkin yang melahirkan, tapi yang sesar ya. Kalau yang normal gak bisa milih. Luar biasa. Pasti ada banyak yang terima undangan hari ini. Haleluya. Saya gak ada yang ngundang, belum banyak yang kenal sih saudara. Ada undangan malah di Jakarta. Ya, jadi angpaonya sama tiket pesawatnya lebih mahal, lebih gede tiket pesawatnya. Nanti kalau Pastor Stephen mantu baru saya diundang. Haleluya. Saudara, seperti di ibadah pertama tadi, saya itu setiap kali ada di tempat ini tuh nyaman banget saudara. Ya, jadi merasakan kayak ada di rumah sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, di rumah ini, itu enggak salah. Amin. Dan saya mengingatkan, saudara bukan hanya sekedar berjemaat, beribadah di tempat ini, tapi ayo putuskan untuk saudara tertanam di tempat ini. Amin. Saudara harus berakar, saudara harus bertumbuh, dan saudara berbuah di tempat ini. Seperti tema yang diberikan pada saya minggu ini adalah growing deeper. Ya, tertanam itu penting Bapak Ibu Saudara. Saya datang kali ini nggak dengan istri. Saya datang dengan 2 leader kami di gereja, ada Vilsano, ada Alan. Mereka berdua adalah orang-orang yang benar-benar tertanam, dari awal gereja tertanam. Dan itu luar biasa, kami boleh menyaksikan pertumbuhannya, gimana mereka ini leader semua saudara. Satu leader untuk anak-anak muda, satunya leader untuk musik. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Saudara, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Root to Fruit, dari akar sampai ke buah. Ini saya tadi baru dikenalin nama Pak Edi, ada ahli tanaman ternyata saudara di sini. Jadi ya nggak boleh salah khotbah saya. Saudara saya percaya yang namanya berakar dan bertumbuh itu adalah 2 bagian yang saling berkaitan. Ya, 2 bagian yang nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa pilih salah satunya saudara. Kita nggak bisa bilang saya cuma mau bertumbuh aja tapi saya nggak mau berakar. Saya mau berakar tapi saya nggak mau bertumbuh, nggak bisa saudara. Ya, setiap pohon atau tanaman itu pasti akan bertumbuh kalau dia berakar. Sebaliknya juga pohon atau tanaman yang berakar dengan baik dan sehat itu juga pasti akan bertumbuh. Amin. Ya. Tumbuhan itu saudara, tanaman ya Pak ya, kalau akarnya baik, sehat, itu bisa dihalangi Pak untuk dia bertumbuh Pak. Nggak bisa. Kalau dia akarnya baik, dia tertanam dengan baik, dengan kuat, itu nggak bisa dihalangi untuk bertumbuh, saudara. Ya, tadi saya kasih contoh di ibadah pertama, saya pernah ngurusin rumput aja susahnya minta ampun. Dibabat, diapain, numbuh lagi, diracun kayak apa, numbuh lagi, mungkin salah racun kali, mesti racun tikus kali. Rumput nggak bisa itu. Karena apa? Karena berakar dengan kuat. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya bertumbuh tanpa akar yang kuat dan dalam, itu pasti akan gampang sekali. Seperti rumput tadi gampang sekali dibasmi saudara. Makanya pohon itu kalau semakin tinggi saudara, itu akarnya itu harus semakin kuat dan dalam. Supaya apa? Supaya kalau ada goncangan, ada angin, badai, hujan gede itu gak akan tumbang. Pohon tumbuh ke atas tinggi, ke dalam, ke bawah juga mesti berakar dengan dalam. Karena itu yang menopang itu akan kuat. Amin. Sebaliknya saudara, kalau berakar tapi nggak bertumbuh,
Nah itu mesti diwaspadai juga. Berarti nggak sehat. Ya. Berarti tanaman kalau cuma akar doang nggak numbuh itu bisa dikatakan tanaman mati. Gitu. Ya, bisa dibilang sesuatu yang jadi nggak ada gunanya. Kalau cuma akar doang tapi nggak tumbuh. Gitu. Nah saudara, saya percaya kita semua ada di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang sehat. Amin. Orang-orang yang siap untuk berbuah dan berdampak. Gak ada satupun kita yang ada di ruangan ini. Tuhan ciptakan kita, Tuhan berikan kita kehidupan untuk sebuah kesia-siaan. Amin. Saudara, kita semua ada di tempat ini. Kita adalah orang yang siap dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kejadian saudara, ingat saudara, kejadian saudara dan saya dahsyat dan ajaib. Ya, kita ditenun, kita dibentuk dari rahim ibu kita untuk sebuah rancangan Tuhan yang besar dan luar biasa. Bukan hanya sekedar hidup. Bukan cuma sekedar menu-menuin bumi. Itu zaman dulu saudara. Sekarang udah penuh. Ya, saudara, tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kejadian saudara dahsyat dan ajaib. Saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Percaya saudara berharga di mata Tuhan? Percaya Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara. Karena apa? Karena kita ini masterpiece. Kita ini karya Tuhan yang besar. Karya Tuhan yang agung. Karya Tuhan yang mulia. Kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambarannya. Untuk apa? Untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Makanya saudara ketika manusia jatuh dalam dosa. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan manusia? Enggak berubah. Ya. Tuhan tebus, utus anaknya yang tunggal. Dikasih siapa percaya kepadanya enggak binasa. Beroleh keselamatan. Tuhan tebus dosanya saudara dan saya. Kita semua ini saudara ini ditebus saudara dengan darah Kristus sendiri. Darah yang mahal. Untuk apa? Untuk sebuah rencana Tuhan yang besar. Amin saudara. Saudara enggak ada satupun pertukaran yang bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya saudara yang namanya keselamatan itu bukan cuma buat kita yang di orang Kristen. Keselamatan itu buat semua orang. Saudara. Buat semua orang. Enggak peduli saudara, Tuhan tuh enggak melihat siapa dirimu. Tuhan enggak melihat seberapa rusaknya hidupmu. Dia mati untuk menyelamatkan semua orang. Amin. Bagaimana respon kita? Untuk kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dunia saudara hanya bisa menghargai orang-orang yang memang pantas dihargai. Tetapi Tuhan itu menghargai dan mengasihi semua orang. Amin. Bahkan yang gak layak dikasihi. Itu Tuhan kita saudara. Ya, itu Allah kita. Itu yang tadi dinyanyikan saudara. Yesus nama yang indah. Amin. Saudara hati-hati saudara. Dunia juga bisa membuat saudara berharga. Saya ingatkan, dunia juga bisa membuat saudara berharga. Dunia bisa membuat saudara menjadi orang yang dihormati. Dunia juga bisa membuat saudara menjadi orang yang dikagumi. Perusahaan besar bisa membayar saudara dengan bayaran yang fantastis. Bisa kasih saudara fasilitas yang luar biasa. Tapi ingat, engkau dibayar, dihargai seperti itu karena memang engkau lah yang dihargai. Karena apa? Karena yang memang ilmu saudara. Saudara dibutuhkan. Ide saudara, pemikiran saudara, kepandaian saudara. Ya. Tetapi catat baik-baik. Kalau dunia menghargai saudara karena itu semua. Tuhan menghargai saudara dan saya. Karena memang kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Percaya saudara. Kita diciptakan dan diberikan kehidupan bukan untuk kesia-siaan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Kita semua orang percaya dipanggil untuk apa? Untuk berakar di dalam dia. Berakar di dalam dia. Bertunas, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis. Kita diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, semua orang percaya itu dipanggil. Seperti tema kita. Tema gereja ini, growing deeper. Semua orang percaya dipanggil untuk apa? Untuk growing deeper. Growing, bertumbuh. Artinya apa? Kita terus bertumbuh. Untuk apa? Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh untuk penuh dengan nilai-nilai kebenaran. Kita bertumbuh untuk apa? Untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran.
Deeper itu bicara apa? Lebih dalam. Artinya apa saudara? Kita harus berakar lebih dalam. Supaya apa? Supaya kita rindu untuk mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi. Kita punya kerinduan apa? Kita punya kerinduan untuk kita terus membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan. Itu semakin hari semakin dekat, semakin dekat. Sehingga kita boleh mengenal Dia semakin hari semakin dalam. Kenapa saudara kita perlu mengenal Tuhan semakin dalam? Karena Roma 11 ayat 33 firman Tuhan katakan, kekayaan hikmat pengetahuan Tuhan itu luar biasa saudara. Keputusan Tuhan itu seringkali gak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan itu seringkali gak terselami. Seringkali saudara dalam hidup ini kita itu gak bisa ngerti polanya Tuhan. Kita seringkali kita gak bisa mengerti keputusan-keputusan Tuhan. Seringkali kita gak bisa tahu Tuhan ini aku mesti ngapain ya. Nah saudara, Yesaya 55, 8-9 gak ada di PowerPoint. Saudara. Saya percaya banyak orang yang sudah sering dengar ini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Itu kata Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Batasnya itu bedanya tinggi banget saudara. Tingginya langit dari bumi. Jalan Tuhan sama jalan kita. Oleh karena itu saudara, perlu hari-hari ini kita mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Deeper, lebih dalam lagi. Amin saudara. Saudara contoh yang gampang aja saudara di Alkitab ada contoh yang kisah anak bungsu, ya kan? Dia keluar dari rumah bapaknya, dia ngabisin uang orang tuanya bapaknya, tapi pulang disambut, kasih jubah terbaik, dikasih cincin, ya kan? Sedangkan kakaknya yang terus melayani bapaknya, Alkitab mencatat, anak kambing aja enggak saudara. Pas pesta diadakan diundang enggak, tahu aja enggak. Makanya ketika dia pulang kaget, loh ini kok ada pesta. Banyak hal yang gak bisa kita mengerti cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi percaya saudara, ujungnya itu selalu baik. Amin. Masalahnya apa? Masalahnya kita gak pernah tahu ujungnya. Kita belum ngerti ujungnya gitu loh. Oleh karena itu perlu yang namanya deeper, kedalaman. Go deeper, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ingat saudara, firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kedalaman itu saudara, itu yang membuat kita bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Kedalaman itu yang membuat kita bisa apa? Kita bisa ya berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Kedalaman itu yang bisa membuat kita itu kuat untuk melakukan apa yang jadi rencana Tuhan. Karena kita percaya dalam kelemahan kita itu kuasa Tuhan sempurna. Itu hasilnya dari mana? Dari kedalaman. Deeper itu perlu saudara. Berakar kuat di dalam Kristus itu perlu. Amin saudara. Saudara kenapa banyak doa di dunia ini itu enggak terjawab atau berlalu gitu aja. Kenapa sih saudara? Seringkali manusia itu enggak sabar. Ya, enggak sabar menantikan jawaban Tuhan. Karena apa? Karena ya itu enggak sabar untuk sampai di ujungnya. Padahal kita tahu semuanya pasti baik. Gak bertahan, firman Tuhan kata, gak bertahan sampai kesudahannya. Padahal firman Tuhan jelas katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Itu firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Kesetiaan. Seringkali kita gak setia, seringkali kita gak konsisten. Untuk apa? Untuk kita berseru, untuk kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat kalah di tengah jalan, saudara. Amin. Saudara, saya sangat percaya kedalaman itu juga membuat kita bisa tetap setia dan bertahan sampai kesudahannya. Kedalaman juga yang membuat kita bisa mengerti ketika kita di lembah, ketika kita sedang ada di lembah. Membuat kita juga mengerti bahkan ketika kita sedang ada di gunung. Tetap mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Banyak orang percaya cuma mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Banyak orang percaya cuma mengenal mujizatnya Tuhan. Tapi gak pernah mau untuk belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Amin. Tuhan itu gak sekedar tukang buat mujizat. Ya, Tuhan itu bukan sekedar tabib yang ajaib, percaya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, perbuatannya besar. Dia sembuhkan sakitku, dia pulihkan hidupku. Dia pulihkan keluargaku. Tapi gak kenal jalan Tuhan. Artinya apa?
Tuhan buat mujizat buat aku, tujuannya apa? Tuhan sembuhkan sakitku, tujuannya apa? Tuhan pulihkan hidupku, tujuannya apa? Tuhan pulihkan keluargaku, tujuannya apa? Amin. Ini yang perlu kita ngerti saudara hari-hari ini. Ya, bukan cuma mengerti perbuatan Tuhan. Seperti bangsa Israel, lihat mujizat banyak sekali. Ya kan? Tapi apa dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Padahal mujizat yang dia saksikan banyak banget orang Israel itu. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Kalau kita hanya kenal perbuatannya, tapi kita nggak mengenal pribadinya, kita nggak mengenal jalan-jalannya, kita nggak akan pernah sampai pada tempat perhentian. Amin. Itu saudara, hari-hari ini ayo berakar lebih dalam lagi. Berakar lebih dalam, belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Baik ketika kita harus melewati lembah atau di atas gunung, respon hidup kita itu tidak pernah salah. Amin. Itu didapat dari mana? Akar yang kuat, berakar dalam kedalaman. Yeremia 9:24 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan begini, siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya, aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Aku Tuhan yang mengatakan itu. Amin, saudara. Gak ada yang lebih membanggakan dalam hidup ini, saudara. Ketika kita itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal jalan-jalannya. Mengerti setiap rencananya. Sehingga kita dapat terus senantiasa berjalan dalam setiap jalan-jalannya. Menyelesaikan apa menjadi tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Lalu sekali lagi saudara, kita ini orang percaya gak sekedar cuman jadi orang Kristen. Ya. Ada selalu maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau enggak saudara enggak dikatakan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kejadian kita dahsyat dan ajaib itu kenapa? Ya untuk sebuah rencana Tuhan yang besar. Makanya Rasul Paulus juga menuliskan satu hal yang luar biasa tentang pengenalan akan Tuhan, saudara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ini luar biasa. Pengenalan Paulus akan Tuhan luar biasa. Makanya dia katakan ini, Filipi 3:7-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Perhatikan, bukan hanya itu. Saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Yaitu mengenal penguasa kita, Yesus Kristus. Karena Kristus semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan sampah. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Haleluya. Luar biasa saudara, pengenalan Paulus akan Tuhan itu luar biasa. Sampai semua yang dulu dianggap keuntungan itu dianggap sampah saudara. Karena apa? Cuma mau kenal Tuhan. Pentingnya mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin kuat dan teguh untuk menyelesaikan setiap rencananya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua ada di tempat ini. Kita ada orang-orang yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada 3 poin saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Supaya dari akar itu sampai kepada buah. Ada 3 poin. Yang pertama, ini nggak bisa tidak. Kita harus yang namanya itu tertanam. Mungkin saudara sudah sering mendengar ini. Tapi kalau yang menyampaikan adalah pengkhotbah di dalam. Ya semua pasti ngomong begitu. Ini saya sampaikan sebagai orang yang diundang di tempat ini. Bahwa saudara harus mengambil keputusan untuk apa? Tertanam. Amin. Saudara harus mau jadi benih yang ditanam. Ya. Yang jadi satu sama tanah, jadi satu sama wadahnya. Haleluya. Wadah itu bicara tentang apa? Ya rumah ini. Ini wadah saudara. Ini tanah saudara, tempat di mana saudara harus ditanam. Gereja lokal itu adalah satu wadah yang Tuhan sediakan bagi kita murid Kristus. Kalau kita murid Kristus, ini wadahnya, gereja lokal. Supaya apa? Supaya kita berakar, bertumbuh dan kemudian berbuah. Amin. Saudara, Mazmur 92 ayat 12-13 firman Tuhan katakan begini. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
Katakan amin. Sekali lagi ya, izinkan saya mengingatkan, kita semua boleh menyadari bahwa pentingnya untuk tertanam di dalam gereja lokal. Amin. Penting banget saudara. Kalau saudara nggak memutuskan untuk tertanam, percaya saudara nggak akan bisa bertumbuh dengan baik dan maksimal. Ya, kalau bertumbuh aja enggak, apalagi berbuah. Ya Pak ya. Kalau tumbuh aja enggak, saudara, apalagi untuk berbuah. Tapi kalau saudara tertanam di satu wadah, saudara benar-benar tertanam, kemudian saudara berakar di sini, akan muncul tunas itu. Akan jadi bunga, akan jadi buah. Dan buah itu manis dan dinikmati banyak orang. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Apa sih faedahnya saudara tertanam di gereja lokal? Saudara akan digembalakan dengan baik. Ya. Saudara akan diperhatikan dengan baik. Kalau di tempat kami ada yang namanya KKJ, Pak. Pasti sama ya. Kartu keluarga jemaat. Ya. Kalau belum punya KKJ, saudara, bikin saudara. Artinya apa? Saudara memutuskan untuk menjadi keluarga di rumah ini. Memutuskan itu apa? Keluarga itu ada satu ikatan emosional yang kuat kalau kita memutuskan jadi satu keluarga. Ya. Saudara bisa digembalakan, diperhatikan, ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada sahabat. Ya. Ya. Dan yang penting saudara juga bisa mendapatkan makanan yang baik. Ya. Makanan yang baik. Gak bisa saudara. Hari ini siang makan gado-gado, terus nanti malam makan apa, besoknya makan apa. Makanan itu kalau ngacak gitu dalam sehari itu ngaco saudara. Perut kita juga pasti akan gak enak. Saudara kalau tertanam di dalam gereja lokal rumah Tuhan, saudara akan mendapatkan makanan yang baik. Dan yang satu lagi yang penting, saudara juga bisa belajar untuk apa? Untuk mulai melayani. Ya. Punya talenta apa? Bisa melayani, mulai belajar untuk melayani sesuai dengan panggilan saudara. Ya, di Manado ini banyak banget gereja lokal. Ya, kalau mau jalan-jalan kemana aja ya bisa saudara. Banyak banget. Dulu saya kalau pertama kali ke Manado, itu di mobil gitu, kalau sama siapa gitu, sama teman gitu ya. Ayo, kamu ngitung gereja sebelah kiri, saya sebelah kanan, banyak-banyakan. Di jalan tuh dihitung saudara gereja. Banyak sekali gereja lokal, banyak sekali alasan orang untuk apa? Untuk gak mau tertanam. Ya. Mau jalan-jalan, mau nyobain enaknya rumput tetangga. Tertarik dengan pembicaranya. Enggak apa-apa saudara sekali-sekali. Tapi saya mau ingetin, tetap saudara jangan pernah skip untuk apa? Untuk makan makanan rumah. Amin. Karena itu yang bersih dan sehat. Makanan rumah itu disiapin untuk apa? Untuk membuat kita itu sehat. Makanan rumah itu disiapin tuh pasti ada nutrisinya, diperhitungkan ini semua. Makanya ada namanya tema di rumah ini kan. Sepanjang setahun kita mesti berjalan dalam tema yang Tuhan kasih. Itu makanan dan itu menyehatkan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Jangan setiap minggu keliling, gak ada komitmen dengan satu pun gereja lokal saudara. Ya. Bahkan dalam 1 bulan itu bisa saudara, beda gereja semua. Bisa dalam bulan itu beda gereja semua. Hati-hati saudara. Tanpa disadari, tadi saya juga ingatkan pagi, kerohanian kita itu akan mandek, mentok, ya, nggak bertumbuh, nggak mengalami pertumbuhan yang baik, meskipun kelihatannya kehidupannya baik-baik, tapi kerohanian di dalam ini nggak baik, nggak sehat, gitu loh. Itu yang penting saudara. Kehidupan kelihatan baik-baik saja, tapi kalau kerohaniannya nggak bertumbuh. Maaf saudara, saya mesti katakan ini, pelan namun pasti, itu pasti akan mati. Kerohanian. Amin. Sekali lagi ya, saya mengingatkan dan mendorong saudara untuk memutuskan tertanam dalam gereja lokal. Ini poin yang pertama. Udah gak usah pindah-pindah gereja. Ya kecewa, nanti ini gak enak apa. Kurang enak apa di sini? Kok tegang? Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Ya, udah di sini aja, gembalanya baik ya.
bijaksana kan dengan mahkotanya, luar biasa. Saya banyak belajar karena saya kan orang baru di Manado. Saudara, ini baru bulan ke-8 ya. Bulan ke-7, bulan ke-8 ya. Bulan ke-8, mungkin masuk bulan ke-8. Ya, banyak belajar. Terima kasih buat Pastor Stephen, Pak Edi juga banyak ngajarin. Tadi istirahat hampir 1 jam, waduh belajar banyak. Thank you, haleluya. Kemudian yang kedua saudara, untuk sampai ke buah, kita harus siap untuk apa? Untuk ditanam. Katakan sama-sama ditanam. Jika kita rindu untuk bertumbuh dan berbuah, kita harus siap untuk ditanam. Ditanam itu artinya apa? Ditanam itu artinya dimuridkan. Katakan sama-sama dimuridkan. Kalau saudara mau growing, saudara mau bertumbuh, saudara nggak bisa hanya sekedar menjadi jemaat, nggak hanya sekedar datang beribadah. Datang jam 9, nyanyi pujian penyembahan, dengar firman Tuhan, pulang didoakan, terima doa berkat, setelah itu kembali lagi ke kehidupan saudara. Ya, yang bekerja, yang kuliah, dari Senin sampai Jumat, Sabtu, nanti Minggu kembali lagi ke gereja. Nggak bisa, saudara. Tapi saudara harus memutuskan untuk menjadi seorang murid. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Tanpa pemuritan, nggak akan ada pertumbuhan, saudara. Amin. Tanpa ditanam itu nggak akan benar. Kristen itu cuma sekedar jadi agama. Agama Kristen ya Pak ya. Kristen. Itu artinya apa sih ya? Kristen cuma diplesetin aja gitu kan. Ya agama Kristen. Saudara bisa dibilang anak Tuhan. Ya statusnya anak Tuhan. Saudara bisa dibilang orang percaya. So, siap untuk ditanam? Amin. Siap untuk jadi murid Kristus? Amin. Jadikan itu pilihan dan keputusan saudara semua. Amin. Hanya dengan pemuridan yang akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang berkualitas dan siap untuk berbuah. Amin. Setiap kita orang percaya itu dipanggil untuk menjadi murid Kristus, saudara. Bukan hanya menjadi jemaat sebuah gereja. Ingat ya, bukan cuma dihitung nominalnya, attendance, kehadiran. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Amin. Apa itu discipleship, apa itu pemuridan? Pemuridan adalah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pemuridan adalah sebuah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Proses itu apa? Untuk menuju pada kedewasaan rohani. Banyak orang yang rindu untuk bertumbuh, banyak orang yang rindu untuk berbuah, tapi nggak mau lewatin prosesnya. Orang iso, saudara. Orang iso. Saya orang Jawa, boleh Pak ya? Dikit-dikit ya. Gak bisa saudara. Gak mau lewatin prosesnya. Padahal proses itu yang akan mematikan kedagingan kita. Proses itu yang akan apa? Yang akan mematikan kesombongan kita. Proses itu yang akan mematikan keakuan kita. Kita mesti mengerti tanpa proses gak akan ada hasil. Tanpa proses saudara gak mungkin bisa bertumbuh dengan maksimal. Amin. Yohanes 12 ayat 24 katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Kita mesti rela siap untuk apa? Dibentuk. Dimatikan kedagingan kita. Proses ketika ditanam sampai menghasilkan buah itu seringkali memang gak enak. Seringkali memang gak nyaman. Karena yang namanya keinginan daging itu pasti enak. Makanya untuk mematikan itu semua itu gak enak saudara. Amin. Ingat saudara, buah itu lebih penting daripada segala macam talenta saudara. Karena yang bisa dinikmati itu ada buahnya. Amin. Firman Tuhan katakan sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Saudara kasih Tuhan, dari akar sampai ke buah. Saya percaya kita akan melewati proses menuju pada kedewasaan rohani. Maturity. Menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya Tuhan. Bukan sekedar percaya Tuhan. Amin. Saya percaya kalau pohon itu ditanam, dirawat saudara, itu pasti akan bertumbuh. Akan menghasilkan buah. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Dari akar sampai ke buah, kita harus siap untuk apa? Untuk menanam. Katakan sama-sama menanam. Ya, setiap kita orang percaya memiliki tanggung jawab rohani. Sekali lagi, setiap kita orang percaya, kita punya tanggung jawab rohani. Ingat saudara, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Hari-hari ini buka mata rohani kita, buka mata jasmani kita untuk apa? Kita pandang tuai di sekeliling kita.
Goncangan-goncangan pasti akan terjadi. Kok nggak ada yang amin, saudara? Ya, goncangan pasti akan terjadi. Tapi di tengah goncangan, penuhan jiwa yang terbesar itu akan terjadi. Amin. Sebagai orang percaya anak-anak Tuhan, kita ingat kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menanam. Paulus katakan pada jemaat di Korintus, 1 Korintus 3:6 dalam versi firman Allah yang hidup. Pekerjaan saya ialah menanam benih dalam hati saudara. Dan pekerjaan Apolos ialah menyiraminya. Tetapi Allah dan bukan kami yang menumbuhkannya. Amin, saudara. Ayo hari-hari ini saudara, saya ingatkan lakukan bagian kita sebagai orang percaya dengan segenap hati. Lakukan semuanya itu dengan konsisten. Amin. Bukan yang memulai yang akan menang, tetapi yang mengakhiri itu yang akan menang. Saya berdoa kita semua didapati tetap setia sampai di garis akhir. Amin. Saudara, yang namanya konsisten itu bukan bicara tentang kecepatan, bukan bicara tentang kekuatan, tapi bagaimana kita tetap melakukan sampai pada garis akhir. Selesai sampai garis akhir dan menerima kemenangan. Saya berdoa kita semua terus ambil bagian di musim penuhan jiwa yang terbesar ini. Ya, terus jadi saksi Tuhan. Terus menangkan jiwa. Karena kita dimuridkan untuk memuridkan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Ya, dimanapun saudara ditempatkan, saya berdoa saudara semua jadi berkat. Jadi garam dan terang. Menyaksikan Tuhan dari hidup kita. Ya, Tuhan itu kelihatan. Tuhan itu hidup saudara dari hidup kita. Itu adalah fungsi kita orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Everyone, disciple everyone. Setiap orang percaya harus memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa. Punya hati untuk memuridkan dan menjadi saluran berkat. Katakan amin. Saya percaya yang namanya buah kedewasaan rohani itu adalah hidup kita jadi saluran berkat. Amin. Root to fruit, dari akar sampai ke buah. Proses kehidupan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Jika kita lakukan bagian-bagian kita dengan konsisten, saya percaya saudara, seperti firman Tuhan katakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa yang kita buat, Tuhan akan buat berhasil. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Bapak terima kasih, mengucap syukur Tuhan, ucap syukur Tuhan, ucap syukur Tuhan, ucap syukur Tuhan. Oh Rapasyanda, Engkau begitu nyata di tengah-tengah kami. Oh Rapasyanda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Boleh sekali lagi dari awal kita nyanyikan saudara. Oh Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kasih dan anugerah-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa, biar growing deeper. Bukan hanya sekedar menjadi tema dari rumah ini. Tapi belum menjadi satu keputusan dalam hidup kami. Untuk kami menjadi orang-orang percaya yang siap untuk tertanam. Yang siap untuk ditanam. Dan siap untuk menanam. Tuhan, kami percaya untuk melakukan itu semua. Kami mau untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal jalan-jalan-Mu, mengerti rencana-Mu. Sehingga dalam kehidupan kami boleh terus berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati rumah ini Tuhan, berkati rumah ini. Berkati rumah ini Tuhan. Pakai rumah ini menjadi satu wadah yang luar biasa. Di musim penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menyelamatkan yang terhilang. Memenangkan orang yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan. Nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Berkati Pastor Stephen, berkati Pastor Eddie dan seluruh keluarga. Semua pengembalaan di tempat ini. Terus pakai hamba-hambamu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 bulan ini kita belajar mengenai berakar di dalam bait Tuhan. Enggak ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa bertumbuh, saya dan saudara harus tertanam di dalam bait Tuhan. Untuk kita berbuah, kita harus tertanam. GBI Gilgal bukan gereja yang sempurna, bukan gereja juga yang terbaik. Ada begitu banyak gereja yang baik, yang luar biasa yang Tuhan pakai di luar sana. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini dan mau menetapkan diri untuk bertumbuh di tempat ini, pastikan Bapak Ibu Saudara tertanam di tempat ini. Izinkan lewat gereja ini Bapak Ibu Saudara bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Izinkan Bapak Ibu Saudara bisa memberi kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan pakai untuk bisa berbuah. Karena lewat buahlah kita dikenal. Lewat buahlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami belajar, tertanam, ditanam dan berbuah. Dan kami percaya bukan kebetulan, tetapi firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Sehingga lewat proses yang kami hadapi kami tetap kuat. Kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Hengki, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai beliau. Memberikan hikmat, memberikan otoritas ilahi menjadi bagiannya. Selalu sehat dan semakin luar biasa. Lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Gereja yang dikembalakan, GBI Grow juga semakin bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.